bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu harus disambut dengan kesabaran. Dan sabar itu memiliki berapa rukun, hadirin? 3 rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kepada Allah, karena kalau Allah Subhanahu wa taala menerima syukur kita, maka Allah akan tambah. Allah akan tambah. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, kita sedang membahas tentang kesabaran, bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu harus disambut dengan kesabaran. Dan sabar itu memiliki berapa rukun, hadirin? 3 rukun. Yang pertama, habsun nafsi anit tasakhuti bil maqdur, menahan jiwa ini dan menahan nafsu ini agar tidak berontak terhadap apa yang Allah takdirkan, tidak ngelawan, agar bisa ridho, agar bisa nerimo. Nah, itu. Dan untuk bisa nerima, agar bisa ngejalanin, ternyata jiwa ini dan nafsu ini itu harus ditahan, jemaah. Dan kita sudah jelaskan, yang namanya proses menahan itu capek, namanya juga nahan. Yang namanya proses menahan itu berat, ya namanya juga nahan, gitu loh. Yang nggak berat itu dilepasin aja udah, itu nggak berat, tapi ambruk nanti, gitu loh. Ditahan ya, ditahan itu kan, aduh lama banget nih, udah capek. Itu emang proses menahan itu capek, jemaah. Jadi ketika ada teman yang curhat, mungkin kita yang curhat, aku udah capek nih ngadepin masalah ini, ya emang sabar itu demikian. Nggak ada yang bilang sabar itu lancar-lancar aja. Yang lancar itu ngegas, bukan sabar. Nah itu, ngegas itu lancar, tinggal pencet gas terus nabrak. Tapi jemaah, yang namanya nahan itu ya capek. Cukup sampai di sana belum? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa habsul lisan ani syakwa. Sabar itu rukun yang keduanya adalah menahan lisan dari keluh kesah, menahan lisan dari kata-kata yang gak baik, menahan lisan dari kalimat-kalimat yang Allah gak ridhoi, menahan lisan dari kata-kata yang punya unsur maksiat. Ditahan, lisan itu ditahan. Jadi dari sini kita kembali bisa memahami, ibu sekalian, konsep tumpahkan saja isi hatimu itu ternyata kurang selaras dengan kesabaran. Dan ini biasanya memang madhab banyak perempuan kalau lagi ada masalah. Madhab banyak wanita kalau lagi masalah itu udah tumpahin aja, ungkapkan saja semuanya.
udah pokoknya lo harus bicara sama gue, cerita apapun biar lo plong. Nah itu ternyata kurang selaras dari konsep sabar yang dijelaskan para ulama kita. Ustadz, kalau nggak diceritain semua, kalau nggak diungkapin semua, nanti nggak plong Pak Ustadz. Hadirin, plong itu bukan diungkapin, plong itu jika dizikirin. Nah itu, kalau kita ingat Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang, jamaah. Jadi Allah nggak pernah mengatakan dengan diungkapkan, disampaikan semua hati jadi tenang. Nggak ada yang begitu. Yang ada itu hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya konsep kita itu yang diajarkan para ulama, lisan tuh ditahan, emang berat, tapi bukan dipendam lalu kita biarkan diri ini yang lemah itu menghadapinya sendirian. Keliru. Tapi lisan tuh ditahan dari keluh kesah, dari ngomongin orang dan seterusnya, terus diangkat ke atas langit gitu loh, jangan dipendam sendirian. Makanya dizikirin itu tadi, ingat sama Allah, dan kalau mau curhat, curhatlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konsep para orang-orang terbaik. Masih ingat apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika beliau sedih banget, hadirin. Beratlah ujiannya Nabi Yakub itu, udah kehilangan anak yang sangat beliau cintai, Nabi Yusuf, dan penyebab itu ternyata anak-anak beliau sendiri yang lain. Orang tua mana yang nggak terpukul dengar kondisi seperti itu? Tapi apakah Nabi Yakub curcol sama yang lain, mengungkapin semuanya sama makhluk, cerita panjang lebar, tumpahkan saja? Apakah pakai cara seperti itu? Jawabannya ada dalam surat Yusuf ayat 86. Yusuf ayat 86, Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku tuh hanya menyampaikan kegalauan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Gitu hadirin. Jadi diangkatnya itu kepada Allah, bukan kepada teman. Kecuali kalau cari solusi, Aisyah silakan. Kecuali kalau cari arahan yang benar, kecuali kalau cari nasihat yang dasarnya itu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, silahkan. Tapi kan juga bukan ke semua orang kita cerita, hanya kepada ahlinya. Gitu hadirin. Jadi bukan diungkapkan dengan lisan lalu ditumpahkan lewat status di sosial media. Alih-alih hati tenang, seringkali timbul masalah baru yang tambah membuat kita itu berantakan. Itu coba, itu berarti usaha menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih besar seringkali. Maka itu tahan lisan, ditahan lisan. Berat, namanya juga proses menahan, jamaah. Seringkali ibu bilang, aduh aku berat banget Ustaz untuk menahan, gak bicara. Ya itulah proses menahan. Itulah sabda Nabi SAW, sabrul diya, sabar itu memang cahaya yang panas, diya. Kan kita udah jelaskan dalam Riyadhus Shalihin apa bedanya diya dan nur.
Apa bedanya dhiya dan burhan? Dhiya itu cahaya yang panas memang, yang membuat kita berkeringat, membuat kita silau, mungkin agak terbakar kita. Coba, emang nggak mudah jaga lisan, khususnya bagi wanita yang memang Allah berikan kelebihan untuk lebih semangat bicara. Dan itu saintifik, memang terbukti demikian. Tapi disitulah ujian hidupnya, coba. Lalu yang ketiga, wa habsul jawari 'anil ma'siyah, menahan anggota tubuh ini agar nggak maksiat, gitu, agar nggak banting-banting barang. Kalau dulu kan fenomenanya, kalau kultur dulu tuh nggak sabar itu robek-robek baju, nah itu dulu tuh. Makanya contoh itu suka dibawakan para ulama. Intinya adalah itu ekspresi-ekspresi yang melampaui batas. Jadi tangan ditahan, kaki ditahan, gitu. Coba nggak banting-banting pintu misalnya. Kalau sama anak, tangannya nggak nyubit, gitu loh, nggak mukul, gitu. Coba nggak nyabet. Aku sih nggak pernah mukul anak, Pak Ustadz. Nyabet sih ya seminggu 3 kali lah, sama aja ibu-ibu, nyabet juga nggak boleh. Nah, hadirin Allah muliakan. Jadi 3 sekali, selalu ingat ini, jaga jiwa dan nafsu kita, lalu jaga lisan kita, lalu jaga anggota tubuh kita. Kalau kita bisa menjaga 3 hal ini, maka kita adalah orang-orang yang sabar, gitu aja udah. Ini sabar tuh ini. Makanya kita lanjutkan, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Beliau mengatakan, famadaru sabri ala hadhil arkani thalatha, dan sabar itu tuh berputar di 3 rukun ini. Coba ini, kalau bicara sabar, jadi kalau kita dengar pokoknya kamu tuh harus sabar ya nak, berarti kamu tuh harus jaga, nahan nafsu, nahan jiwa, kamu harus nahan lisan, dan kamu harus nahan anggota tubuh kamu biar nggak maksiat. Itu maksudnya. Ada yang masih bun, pokoknya kamu harus sabar yang ngadepin anak. Emang nggak mudah, berarti kita harus nahan nafsu kita untuk ngomel-ngomel nggak jelas misalnya sama anak, nahan nafsu untuk kesal, nahan lisan, gitu loh. Kadang-kadang anak tuh diserang juga. Nahan anggota tubuh, itu ada yang ngelempar anaknya, ada yang mukul anaknya, ada yang ngedorong anaknya, padahal nggak boleh dan tidak dibenarkan oleh syariat, gitu. Tapi kan boleh mukul anak. Lihat dulu perkataan para ulama, apakah dengan emosi seperti itu, dan apa kesalahannya, dan seperti apa pukulannya, apakah melukai, apalagi membuat cacat, gitu. Memang ada para ulama menerangkan demikian. Jadi pokoknya jamaah sekalian, kalau kita dengar kata sabar, ingat 3 hal ini. Jadi kita bersabar aja. Pokoknya kamu harus sabar, berarti aku disuruh nahan nafsu, nahan jiwa, nahan lisan, dan nahan anggota tubuh. Selalu demikian. Selalu demikian. Selalu demikian. Ngadepin suami itu harus sabar ya mbak. Ya gitulah laki-laki. Berarti jangan pakai nafsu ngadepin suami. Nahan harus jiwa. Pengennya sih berontak, jangan. Itu tidak sesuai dengan kesabaran. Jaga lisan. Berarti kita sama suami harus jaga lisan. Jaga anggota tubuh kita. Nggak histeris, nggak ngelempar suami, gitu loh. Pokoknya begitulah hadirin. Nah ini penting, karena banyak kita itu udah kenalan sama sabar dari kecil, tapi nggak ngerti sebenarnya apa sih itu sabar tuh. Karena seringkali kita nggak dijabarin. Pokoknya udah sabar, udah. Gimana? Gue juga nggak tahu sih. Pokoknya katanya sih kita suruh sabar aja. Sabar tuh nahan, hadirin, habis. Jelas ini jamaah sekalian. Nah kita lanjutkan, ini sangat menarik hadirin. Keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim berikutnya ini sangat menarik. Kata beliau, fa'idha qama bihil abdu, apabila seorang hamba bisa mewujudkan 3 hal ini, nahan jiwa dan nafsu, nahan lisan, dan nahan anggota badan, kamayan bagi, gitu loh. Jadi dia bisa lakukan itu dengan baik, dengan layak,
sesuai dengan arahan para ulama, apa yang akan terjadi jamaah? Kita lihat, inqalabatil mihnatu fi haqqihi minhah wastahalatil baliyatu atiyah wa sara al-makruhu mahbuba. Ini yang terjadi. Maka yang terjadi adalah ujian itu akan berubah jadi nikmat. Bala, musibah akan berubah jadi anugerah. Hal yang dibenci akan berubah menjadi hal yang dicintai. Allahu Akbar. Ini kaidah. Pegang erat-erat sampai kita wafat jemaah. Kalau kita bisa mewujudkan 3 hal ini, maka apa tadi? Ujian itu berubah jadi nikmat. Bala dan musibah berubah jadi anugerah. Dan hal yang kita benci berubah jadi hal yang kita cintai. Gitu coba. Gitu. Hal yang kita benci berubah jadi hal yang kita cintai. Sekali lagi, buat simple, buat sederhana. Ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah salah satu yang terbaik dalam bicara masalah-masalah seperti ini. Jadi ada orang, jadi aku harus bagaimana Pak Ustadz? Atau aku harus bagaimana Mbak? Misalnya ada teman kita minta nasihat kita, aku udah capek dengan kondisi seperti ini, aku udah lelah, kemarin ribut lagi. Yang harus dilakukan, wujudkan 3 hal ini. Tahan nafsu kita, tahan nafsu kita, tahan jiwa kita, lalu tahan lisan kita, tahan anggota tubuh kita, tahan, lalu lihat bagaimana Allah merubah semuanya, bagaimana Allah memberikan pertolongan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita sehingga kita bisa melewati itu semua. Makanya kan hadirin Allah muliakan, apa yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah 155-156 ketika berbicara tentang orang-orang yang sabar, ketika Allah mengatakan Allah pasti akan uji kita. Apa akhir dari ayat tersebut? Wa basyiris sabirin. Coba kita lihat ayat kelima 155 itu Al-Baqarah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan memberikan cobaan. Nah, cobaan, ini lagi bicara cobaan loh hadirin. Cobaan kepada kalian dengan ada rasa takut, ada rasa kelaparan, ada kekurangan harta, ada kekurangan jiwa dan buah-buahan, ada kekurangan dan kekurangan. Hadirin Allah muliakan, ini lagi ayat ini lagi bicara tentang, atau Allah sedang berfirman tentang cobaan. Allah tidak sedang berbicara tentang fasilitas dunia, kemegahan, lalu kesehatan. Allah nggak bicara kesehatan, justru Allah bicara tentang rasa sakit. Allah tidak berbicara tentang nikmat aman, justru Allah berbicara tentang rasa takut, bisyai'in minal khauf. Tapi lihat penutupannya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi cobaan itu bisa berubah jadi kegembiraan, coba. Cobaan tuh bisa berubah jadi kegembiraan. Rasa lapar
itu bisa berubah jadi kegembiraan. Atau bahasa yang lain, kita bisa gembira di tengah-tengah rasa lapar yang luar biasa. Bisa. Kenapa enggak? Ini kan ayatnya dan sering kita baca nih ayat. Itu menunjukkan bahwa manusia tuh bisa gembira di tengah-tengah nggak punya duit. Nggak punya duit. Manusia tuh, kita nih bisa gembira, kita punya peluang untuk gembira di saat nggak punya makanan. Nggak punya makanan. Kita bisa gembira di saat tubuh kita nggak muda lagi. Ada banyak orang tua tuh lebih bahagia, lebih gembira pada anak-anak muda. Itu hadirin. Apa kuncinya? Jadilah orang-orang yang sabar. Karena yang Allah perintahkan untuk memberikan, agar diberikan kabar gembira adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Karena seringkali kita nih baca ini hanya selalu hanya sekedar lewat aja. Ternyata nggak harus kenyang untuk bisa gembira, hadirin. Dalam kondisi lapar pun orang tuh bisa gembira. Asal apa? Asal tahan nafsunya, kita tahan jiwa kita agar menerima apa yang Allah takdirkan. Tahan lisan, dan jangan maksiat dengan anggota badan. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Kalau itu kita lakukan, walaupun kita jobless, lihat deh, kita gembira. Walaupun misalnya kita single, kita jomblo gitu ya, lihat kita gembira. Bahkan bisa jadi jauh lebih gembira daripada yang punya suami sekarang. Tapi nggak nahan nafsu, gitu loh. Makanya nggak harus, aduh aku udah tertekan karena nggak nikah. Kita nih tertekan bukan karena nggak nikah. Kita tertekan itu karena kita nggak nahan jiwa dan nafsu kita. Itu masalahnya. Imam Nawawi rahimahullah itu meninggal dalam kondisi belum menikah, jamaah. Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita yakini beliau jauh lebih bahagia daripada kita-kita yang sudah menikah. Hidupnya jauh menggembirakan. Kenapa? Karena beliau nggak maling, beliau nggak maksiat. Dalam arti bukan berarti nggak pernah salah, tapi tidak menjadikan maksiat sebagai jalan hidup beliau. Kadang-kadang kita suka kebolak-balik. Makanya orang berpikir pokoknya aku harus nikah biar aku hidupnya bisa bahagia. Ternyata begitu nikah berantakan, dan lebih berantakan lagi. Kenapa? Karena bukan itu poinnya. Selama kita nggak nahan lisan kita nggak nahan tubuh kita dari maksiat, kita nggak tahan jiwa dan tidak tahan nafsu kita, ya kita akan babak belur dalam kehidupan. Dan akhirnya cobaan dan bencana hanya akan jadi lingkaran syaitan yang nggak ada habis-habisnya. Kita harus nahan, kita harus tahan. Tapi nahan itu berat, Ustadz. Iya, tapi bukan berarti nggak bisa. Enggak, aku nggak bisa. Itu nafsu kita lagi yang bilang. Sedangkan Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala justru berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Al-Baqarah ayat terakhir. Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya ketika Allah takdirkan kita mengalami sesuatu, itu sudah ditakar sama Allah sesuai dengan kemampuan kita dalam menahan tiga hal ini: menahan nafsu, jiwa, menahan lisan, dan menahan anggota badan agar tidak maksiat. Itu coba. Dan narasi ketidakmampuan itu dari syaitan. Kita dibisikin, kamu gak akan bisa, kamu tuh gagal, kamu tuh pecundang, kamu gak akan mungkin bisa nahan ini, kamu tuh, dan kamu tuh, dan kamu tuh, itu tuh dari syaitan. Adapun Allah tuh berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, kecuali sesuai dengan kemampuannya, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Itu hadirin. Jadi nggak ada alasan. Inilah tips merubah musibah menjadi anugerah. Dan lihat deh, amalkan coba, amalkan. Dan mulai sekarang jangan bicara aku nggak sanggup, aku nggak kuat, enggak. Sekarang tahan gitu dah, tahan nafsu dan jiwa ini agar nggak berontak, tahan lisan agar nggak ngomong macam-macam, tahan anggota tubuh biar nggak maksiat. Lalu kita lihat bagaimana Allah merubah ini semua. Nah, tinggal jamaah sekalian dan khususnya ibu-ibu, kita harus tahu ilmunya. Nah ini kenapa? Karena kan jangan sampai kan kita harus nahan diri ini dari maksiat. Nah, kita tahu dari mana ini maksiat, ini boleh, ini haram, ini halal, kalau bukan dengan belajar dan mengetahui ilmunya. Makanya masih ingat surat Al-Kahfi ayat 68 yang sering kita bawakan? Al-Kahfi 68 yang sering kita bawakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau bisa sabar sedangkan engkau tidak tahu ilmu dari hal yang engkau hadapi ini. Gitu. Gimana anda bisa sabar sedangkan engkau tidak tahu ilmunya? Jadi ilmu ini, nah ini, bagaimana engkau bisa sabar atas sesuatu sedangkan engkau nggak punya ilmu yang cukup tentang hal tersebut. Karena kan apapun musibahnya, apapun masalahnya, kita harus nahan dari maksiat nih. Berarti kan kita harus on track apapun yang terjadi. Nah, untuk memastikan kita on track, ini jalannya bener nih, nggak salah. Nah, ini kan kita butuh GPS nih hadirin. Kita butuh peta. Gitu. Kita harus tahu garisnya. Kalau nggak punya ilmunya, kita pikir udah bener, salah ternyata jamaah. Bu, ibu nggak boleh begitu. Oh, nggak boleh Ustadz, nggak boleh. Pantesan aja jalan buntu lagi. Padahal aku udah berusaha nafsu lah Ustadz. Aku udah tahan lisanku, iya. Tapi ibu salah jalan. Akhirnya nggak sampai juga ke tujuan. Nah, ini pentingnya ilmu hadirin. Karena itu tadi sabar itu sabar itu salah satu rukunnya, tidak boleh maksiat. Itu sabar. Kan jaga nafsu, jaga jiwa, jaga lisan, dan jaga anggota tubuh dari maksiat. Nah, kita tahu dari mana ini maksiat atau bukan kalau bukan dari ilmu. Makanya nggak cukup hanya dipikir-pikir aja. Akhirnya nanti jadi overthinking. Sok tahu. Ternyata salah. Dan kasusnya banyak seperti ini. Dan nggak cukup hanya pokoknya kita serahkan aja kepada Allah. Pokoknya aku serahkan aja kepada Allah. Betul, serahkan kepada Allah itu salah satu rukun.
Tapi kan nggak cukup hanya serahkan kepada Allah. Simpel aja ginilah hadirin. Emangnya kita bisa sholat subuh hanya dengan bermodalkan serahkan kepada Allah? Sedangkan kita nggak tahu berapa kali harus ruku di setiap rakaat, berapa kali harus sujud di setiap rakaat, apa yang dibaca ketika berdiri, apa yang dibaca ketika duduk, dan salah satu yang paling mendasar, sholat subuh itu berapa rakaat sih? Kalau kita nggak ngerti hal-hal demikian, gimana kita bisa sholat subuh walaupun kita ini udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah ini kadang-kadang masalah kita tuh demikian hadirin. Pokoknya dengan pendeknya nih, udah pokoknya aku serahkan aja sama Allah. Tapi nggak mau belajar, nggak mau nanya, nggak tahu ilmunya, ya akhirnya babak belur juga. Nanti yang disalahin pihak lain. Aku ini udah berusaha ngejalanin, kenapa masih berantakan? Ya tahu ilmunya apa enggak? Aku kan udah serahkan kepada Allah. Itu tadi, emangnya cukup puasa Ramadan hanya modal serahkan kepada Allah? Kan kita harus tahu ilmunya tentang kapan mulai, kapan berakhir, apa aja pembatal-pembatal puasa, kan demikian. Makanya nggak akan bisa sabar kalau nggak ngaji. Ini penting nih. Nggak akan bisa merubah cobaan, musibah menjadi anugerah kalau nggak nuntut ilmu. Itu coba, nggak akan bisa. Nggak akan bisa merubah ujian menjadi kenikmatan kalau kita nggak duduk di hadapan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita belajar nih. Nggak bisa. Yang ada nanti kita hanya bicara sebatas global-global aja. Narasi global itu penting lah hadir, tapi kan breakdown juga penting. Gimana? Itu kan oke, itu secara global kita paham, tapi gimana detailnya itu jamaah? Karena itu tadi, jaga nafsu, jaga hati, jaga jiwa, jaga lisan, atau tahan nafsu, tahan jiwa, tahan lisan, dan tahan anggota badan dari maksiat. Berarti kita butuh teman yang maksiat, mana yang bukan. Maka disitulah terjadi perubahan. Ujian menjadi kenikmatan, bencana menjadi anugerah, dan hal yang kita benci bisa Allah rubah. Akhirnya kita suka sama hal tersebut. Dan kita bersyukur